Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan review smartphone Samsung sudah 5G, ya, sudah ber-NFC di harga 2 jutaan. Ya, kenapa bisa 2 jutaan? Karena ini saya beli batangan, ya. A33 5G dari Samsung yang rilis tahun 2022 dan sekarang masih dijual ya di store-store Samsung dengan harga 4 juta lebih ya. Varian yang saya pegang ini RAM 6GB, internal 128GB dengan tambahan virtual RAM 6GB ya, 6+6. Oke, yang saya pegang ini yang berwarna biru ya. Kayak gitu. Oke, bisa dilihat di sini ya. Untuk desainnya. Lalu kekurangannya apa? Pada saat saya beli ini memang ada beberapa lecet-lecet ya. Bisa dilihat ya, ada beberapa lecet-lecet ya, namun masih sangat bisa sekali digunakan ya, karena hanya pinggiran-pinggiran saja yang lecet ya. Nah, di sini sudah tidak ada jack audio ya. Lalu speakernya sudah stereo atas dan bawah dengan suara yang sangat bagus ya. Pada saat mendengar suara dari smartphone ini, itu badannya juga ikut bergetar ya, seperti itu. Oke, di sini ada power, volume ya. Untuk touch ID-nya atau sidik jari itu ada di layar ya, seperti itu. Jadi dia di layar. Kenapa? Karena sudah menggunakan Super AMOLED ya. Oke, untuk pembacaannya ini agak kurang ya. Untuk pembacaannya itu agak lama. Nah, di sini bisa dilihat ya, memori yang tersedia dari 6GB, lalu penyimpanannya juga ya. Oke, layarnya sudah 90 Hz ya. Bisa lihat ini sangat responsif sekali ya. Ini layarnya sudah 90 Hz. Lalu untuk SIM tray-nya ini hybrid ya. Jadi dual SIM atau satu SIM dengan micro SD kayak gitu. Lalu ini mikrofon ya, ini untuk desainnya. Oh ya, ini untuk tampilan layarnya ya. Oke, coba saya ubah dulu modenya. Oke, ke mode terang ya, bisa dilihat ya. Ini ya, bezelnya lumayan tebal, terutama di bagian bawah. Lalu menggunakan Infinity U ya. Ya, jadi bukan tompel. Nah, ini perbedaan dengan A53. Kalau A53 sudah Infinity O ya. Kayak gitu. Nomor isinya semua sama. Layarnya sama ya. Chipsetnya juga sama. Oke, ini saya beli batangan tidak dengan charger, karena memang pembelian normal pun kalau teman-teman beli di store ya, teman-teman beli di store itu tidak ada chargernya ya. Memang boxnya ini
handphone seri A yang medium ya, itu yang sudah tidak ada chargernya ya, kayak gitu. Jadi saya menggunakan ya di sini charger Samsung dari Chromebook ya, Chromebook Samsung yang support sampai 45 watt. Namun untuk handphone ini hanya support sampai 25 watt saja. Jadi untuk Samsung walaupun hanya 25 watt, kalau merek-merek lain atau brand-brand lain itu charger ada yang 30 watt, 60 watt gitu ya, atau bahkan ada 100 watt gitu ya. Samsung paling besar hanya 45 watt atau 65 watt itu di luar ya. Kalau di Indonesia hanya 45 watt, itu sangat cepat ya. Sedangkan handphonenya biasanya maksimal yang versi mid ya, itu hanya 25 watt saja. Yang 45 watt itu yang versi yang flagshipnya, itu ada yang sampai 45 watt. Yang itu 25 wattnya Samsung itu bisa sangat cepat ya. Saya coba mengisi ini dari 20% sampai 85%, itu hanya butuh waktu setengah jam saja ya, sangat cepat kayak gitu. Ini juga kabelnya juga sudah Type C to Type C dari Chromebooknya ya. Jadi memang charger Chromebook Samsung yang saya beli memang chargernya itu charger bisa buat smartphone seperti itu. Oke, itu untuk desainnya. Lalu setelah penggunaan selama sepekan, apa yang kelebihan dan kekurangan ya. Untuk kelebihan yang jelas karena harganya murah ya. Harganya murah dengan 2,7 juta ya, bisa mendapatkan Samsung keluaran tahun lalu 2022, yang 2023 juga ini baru ya, seperti itu. Lalu layar juga sudah bagus, Super AMOLED 90 Hz, ada NFC-nya, sudah 5G ya, bisa. Dan ini seri Samsung yang menjamin update sampai 4 tahun. Jadi luar biasa, bisa digunakan minimal 4 tahun dan bisa maksimal lebih lama kalau 4 tahun. Artinya awal dari Android ini awalnya adalah Android 12, sekarang sudah Android 13 ya. Kalau ditambah 4 tahun berarti sampai Android 16 nih ya, update sampai Android 16 seperti itu. Oke, tadi tuh kelebihannya. Mungkin kalau kekurangan tadi bezelnya lumayan tebel, kalau A53 lebih tipis ya. Cuma ini sudah 5G kelebihannya. Kekurangannya ini masih Infinity U ya. Lalu tadi fingerprintnya itu agak lama ya, kadang harus berkali-kali ya baru bisa, seperti itu. Untuk kameranya ini lumayan bagus ya. Untuk kameranya, mode-modenya juga sudah bagus. Di sini ada ultra wide, ada wide ya, bahkan bisa zoom sampai 10 kali ya. Oke, bisa kita coba ya di sini. Seperti itu. Ini zoom. Kalau mau makro itu ada di sini ya, kan mau makro ya. Kalau makro ini dia bisa di jarak dekat ya, itu ya. Untuk handphone Samsung ya sebagaimana handphonenya Samsung ya, jadi termasuk Android yang kameranya itu bagus ya, kayak gitu, baik di jajaran flagship maupun di jajaran mid ya. Oke,
itu aja untuk review saya dengan handphone ini ya. Sayangnya saya coba cari-cari aksesorisnya agak susah ya. Mungkin ada di store Samsung tapi mahal ya. Kalau saya pakainya murah-murah aja, yang penting bisa melindungi ya. Jadi agak susah, ini juga saya beli tapi ternyata di bagian belakangnya itu tidak cocok ya, kayak gitu. Jadi agak kurang pas dilihat. Oke, itu aja untuk review dari Samsung A33 5G dan sudah NFC dengan harga 2 jutaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.